Aku butuh uang, aku tak tahu harus meminta bantuan sama siapa. Sama ayah dan ibuku, sungguh aku malu. Mereka masih sangat marah atas apa yang sudah aku lakukan sama kamu, ujarnya dengan suara lirih, mungkin malu. Tetapi, harus bagaimana lagi? Saat ini, dia butuh uang. Vira terkejut mendengarnya. Apa yang terjadi sama kamu, Mas? Bukankah kamu punya usaha? Tanya Vira tak percaya dengan pendengarannya sendiri. Ini untuk tambahan modal, jawab Leo sedikit lebih tegas. Vira terdiam. Berapa kamu butuh uang? Tanya Vira. 1 juta saja, jawab Leo. Vira semakin terkejut. Omset dari beberapa toko milik Leo, dia tahu benar berapa. Per minggu bisa antara 50 sampai 100 jutaan lebih. Tapi ini, untuk uang 1 juta saja mau minjam. Ada apa ini? Gumam Vira heran. Apa kamu bangkrut, Mas? Vira tak bisa lagi menahan diri untuk tak menanyakan unek-uneknya. Apa maksudmu, Ra? Apa kamu sedang mengejekku, merendahkanku? Nada suara Leo meninggi, tak suka dengan pertanyaan Vira. Tidak, Mas, sama sekali tidak. Aku hanya heran saja sama kamu. Uang 1 juta masa gak ada di rekeningmu? Ujar Vira yang mulai kesal. Karena Leo membentaknya. Kalau kamu gak mau bantu aku ya sudah. Leo langsung menyudahi panggilannya. Tut, tut, tut. Vira mendesah, semakin heran dengan sikap suaminya itu. Dia jadi mudah marah begitu. Padahal bertahun-tahun membina rumah tangga dengannya, dia tahu betul seperti apa dia. Leo bukanlah tipe pria pemarah yang mudah terpancing emosi, meski dia pria yang pelin-pelan. Vira termenung, mau tak mau tapi kini dia jadi memikirkan Leo dan Mia. Kring-kring. Suara dering HP kembali berbunyi. Vira tersentak dari lamunannya, hendak melihat panggilan dari siapa. Tetapi, pintu kamar keburu dibuka dari luar. Ternyata, Ryan yang membukanya. Mama, Om Bagas mau ngajakin jajan bubur kacang ijo. Ayo, Mam. Suara Ryan sedikit memekik dari ambang pintu. Vira melirik jam yang menempel di dinding kamar. Waktu menunjukkan pukul 8 malam, dan sekarang adalah malam minggu. Iya, ayo. Vira berdiri, merapikan penampilannya. Lalu mengiringi langkah kaki Ryan. Bagas dan Tiara sudah menunggunya di teras. Vira pamit kepada kedua orang tuanya. Dengan jalan kaki, mereka berempat menuju ke jalan raya di mana ada yang jualan bubur kacang Madura. Ya, mereka jalan kaki, karena tak membutuhkan jarak yang jauh. Sekitar 10 menitan jalan kaki, mereka akan sampai di tepi jalan raya. Di sana, berjejer beberapa pedagang kaki lima. Mulai dari yang jualan cilor, martabak manis dan martabak telur, bubur kacang Madura, mie ayam bakso dan lainnya. Setiap datang, Bagas selalu mengajak mereka ke sana. Vira tak masalah. Tak perlu ke tempat jauh dan mahal. Yang penting nyaman, apalagi martabak dan bubur kacang ijo adalah kesukaannya. Saat sedang memesan bubur kacang, HP-nya kembali berdering. Vira menerima panggilan itu, ternyata dari Yuda. Video call pula dia. Assalamualaikum, apa kabarmu, Ra? Yuda tersenyum dari seberang sana. Vira menatap layar HP-nya dengan kikuk, cukup lama tak bertemu. Baru sekarang, mereka bertatap muka lagi, meski hanya video call. Baik, kamu. Vira tersenyum tipis. Tak sebaik kamu dan Bagas, jawab Yuda terkekeh. Vira semakin kikuk, hatinya tak nyaman. Kamu lagi sama Bagas? Tanya Yuda. Iya, jawab Vira. Kalian sepertinya sudah serius ya. Yuda tersenyum lembut, menatap wanita yang dia cintai sejak lama dari layar HP-nya. Vira diam, dia masih belum memberi Bagas jawaban. Tak perlu dijawab, semoga kalian bahagia. Yuda menghilang sejenak dari layar HP. Vira merasa heran, kenapa Yuda menyembunyikan diri dari layar HP-nya saat video call. Sesaat kemudian, Yuda sudah kembali tampak di layar.
Bisakah kita bertemu besok? Aku, kamu dan anak-anak. Tanpa Bagas. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan sama kamu, Fir. Yuda sepertinya berkata serius. Fira menjawab dengan cepat. Tentu, aku akan menjemputmu besok jam 6 pagi, ujar Yuda. Sepagi itu? Tanya Fira dengan dahi mengernyit. Iya, sepagi itu, karena kita akan pergi ke kota B, ke tempat rekreasi yang lagi hit saat ini di sana, ujar Yuda. Fira menatap Yuda di layar HP dengan lekat. Sebentar. Jangan menolak, mungkin ini kali terakhir kita jalan bareng, ujar Yuda. Fira diam dengan raut keheranan mendengar perkataan Yuda. Kenapa heran? Ya mungkin, kamu akan segera menikah dengan Bagas. Jadi mana bisa aku menemuimu lagi? Lanjut Yuda terkekeh, lagi-lagi dia menghilang sebentar dari layar. Membuat Fira kembali heran. Mana anak-anak? Aku ingin bicara dengan mereka, ujar Yuda menutus kecanggungan. Tanpa berkata-kata, Fira segera memanggil kedua anaknya dan memberikan HP-nya. Cukup lama Yuda, Ryan dan Tiara melakukan video call. Bagas hanya memperhatikan tanpa berkomentar. Barulah saat pulang dari membeli jajanan, Bagas bertanya kepada Fira. Mau apa dia menelponmu, Bak? Tanya Bagas. Dari nada suaranya jelas sedang cemburu. Mengajakku dan anak-anak jalan besok, jawab Fira jujur. Lalu jawaban Mbak. Bagas berharap jawaban Fira tidak. Aku mau, jawab Fira. Bagas mendesah tak suka, tapi tak bisa melarangnya. Dia dengan Fira tak punya hubungan apapun saat ini. Bagas diam sampai mereka tiba di rumah, memakan jajanan yang tadi dibeli di jalan, bahkan sampai dia pulang. Sebelum pulang, Bagas bertanya kepada Fira. Pertanyaan yang serius. Bak, aku butuh jawabanmu. Maukah menjadi istriku? Tanya Bagas serius, dengan tangan sedikit bergetar. Takut ditolak. Fira menatap Bagas lekat, tak tega menolaknya. Tapi dia tak mau mengulang kesalahan yang sama dengan sebelumnya. Beri aku waktu 2 hari untuk memutuskan, ujar Fira. Bagas tersenyum senang, setidaknya dia akan tahu jawaban Fira 2 hari lagi. Aku akan menunggu jawabanmu, sahut Bagas dengan bibir tersenyum lebar. Fira segera masuk kembali ke dalam rumah, setelah Bagas melajukan motornya. Besok paginya, Yuda benar-benar datang menjemputnya ternyata. Dia memang sedang ada urusan di kota ini. Om Yuda, pekik Ryan dan Tiara. Kesayangannya Om, matanya melirik Fira sekilas. Membuat Fira malu dan memalingkan wajahnya. Ayo sekarang kita jalan-jalan, ujar Yuda. Setelah minta izin kepada orang tua Fira, mereka pun pergi. Yuda membawa Fira dan kedua anaknya ke sebuah taman bermain yang sedang hits saat ini. Selain ada gedung arena permainan, ada tempat makan dengan nuansa alam terbuka juga di sana. Aku ingin menunjukkan sesuatu, ayo ikut. Yuda melangkah duluan, satu tangannya menggenggam tangan mungil Ryan. Sedangkan Fira mengikuti dari belakang bersama Tiara. Yuda menghentikan langkah kakinya saat sampai di tempat para pedagang kaki lima yang berjejer di sekitar taman bermain. Lihatlah itu, Yuda menunjuk ke suatu arah. Fira, Tiara dan Ryan memperhatikan kemana arah Yuda menunjuk dengan jempolnya. Mata Fira berkaca-kaca tak percaya dengan apa yang ia lihat. Tiara dan Ryan serentak meneriakkan nama seseorang, dengan rasa heran dan tak percaya. Aku tak percaya dengan apa yang kulihat, gumam Fira. Ayah, pekik Ryan dan Tiara serentak. Itu adalah Leo, yang berada di depan sebuah gerobak jualan. Leo jualan es cendol rupanya. Tentu saja, Leo tak mendengar teriakan kedua anaknya. Karena, jarak mereka lumayan jauh. Jadi ayah benar-benar bangkrut, Tiara berkata dengan suara bergetar. Kasihan ayah, gumamnya. Ayo samperin ayah. Rengek Ryan. Jangan sekarang, Ray. Fira membujuk Ryan kembali ke mobil. Meski dengan rengekan, tetapi akhirnya Fira berhasil membawa Ryan ke dalam mobil. Nanti kita main ke rumah ayah, ya.
Jangan sekarang, bujuk Vira. Sebenarnya, Vira tidak mau Leo merasa malu jika dia dan anak-anak menemuinya langsung. Vira jadi ingat Leo yang minta makanan kepadanya. Jadi ingat Leo yang meminjam uang. Ah, rupanya mantan suaminya itu memang sudah bangkrut ya. Kok bisa secepat ini? Apa yang terjadi dengan bisnisnya sebenarnya? Ditipu orangkah? Vira ingat kalau suaminya terlalu lebih mempercayakan semua urusan kepada orang lain. Dia sendiri sering mengingatkannya dulu, namun Leo tak pernah mau peduli akan perkataannya. Mampir ke rumahku sebentar, yuk, ajak Yuda. Rumahnya memang di kota B. Mau Om, Tiara yang menyahuti. Sedangkan Ryan masih cemberut. Gimana, Ra? Tiara udah setuju nih. Sambil fokus nyetir, Yuda melirik Vira lewat spion sekilas. Vira memang duduk di belakang dengan Ryan. Sedangkan Tiara duduk di jok depan. Boleh, tapi nggak lama ya. Akhirnya Vira setuju. Yuda tersenyum senang.